Forest yang mana akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu narasumber kita yang keren dan luar biasa, Bapak Alam Syah, SPD MPD, yang mana beliau adalah seorang dosen di jurusan program studi Pendidikan Bahasa Jerman, jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Dan saat ini beliau juga sedang menempuh studi S3-nya di Universitas Negeri Makassar. Dan nantinya workshop ini akan dipandu oleh moderator kita yang cantik dan juga luar biasa, Ibu Leli Novia, SPDM Home. Tadi sudah sempat kita ngobrol sebentar dengan beliau. Beliau adalah seorang dosen di program studi Bisnis English di jurusan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Selain itu, beliau juga seorang trainer hebat khususnya di bidang pengajaran yang berbasis IT. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan memasuki acara inti dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Alam Syah. Kami serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara dan tanya jawab pada sesi berikutnya. Kepada Ibu Leli Novia selaku moderator kita yang cantik pada hari ini, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ama selaku host kita pada hari ini. Saya Leli Novia sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, kembali saya ucapkan selamat datang kepada Kaprodi Pendidikan Bahasa Jerman, Bapak Dr. Samsyur Rizal, SPD Unhum, Bapak dan Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, terkhusus kepada Bapak Ibu dosen dan guru sebagai peserta workshop online hari ini. Kegiatan workshop ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum memulai paparan materi, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rules pada workshop hari ini. Oke. Berikut rulesnya. Yang pertama adalah respect others. Ini kenapa? Oke. Yang pertama adalah respect others. Peserta diharapkan untuk menghormati peserta lain dalam room ini, baik ketika berkomunikasi melalui room chat ataupun jika diberi kesempatan untuk berbicara langsung. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon selama pemaparan berlangsung. Silakan mengaktifkan mikrofon ketika Bapak Ibu dipersilakan untuk berbicara. Yang ketiga, Bapak dan Ibu diperkenalkan untuk mengetik pertanyaan selama presentasi berlangsung di kolom chat, dan saya sebagai moderator akan menyampaikan pertanyaan tersebut pada Q&A session. Dan yang terakhir adalah akan ada link presensi dan kuesioner. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi form. Mohon untuk mengisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data pada form akan kami gunakan juga untuk pembuatan sertifikat. Baik, sebelum kita bertemu dengan narasumber kita hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan CV-nya secara singkat. Alam Syah SPD MPD, atau yang lebih dikenal dengan Der Alam, adalah salah seorang dosen di Pendidikan Bahasa Jerman, jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pria kelahiran Nrekang 8 Agustus 1988 ini tidak hanya memahami bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, tetapi dua bahasa asing lainnya yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Der Alam menyelesaikan program S1 di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2012 dengan judul skripsi Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning, dan di tahun 2014 melanjutkan program magisternya di Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Kemudian pada tahun 2016, beliau meraih gelar masternya dengan judul tesis Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa dengan menggunakan media audiovisual. Sebagai seorang dosen yang menjalankan tugas tridharmanya, saat ini Der Alam sedang melaksanakan beberapa penelitian. Dua di antaranya berkolaborasi dengan saya yang didanai oleh SEAMEO. SEAMEO adalah Southeast Asian Minister of Education Organization, yaitu organisasi Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara. Yang pertama dengan judul The Effects of Web Quest on the Students' Reading Comprehension, yang merupakan research grants yang didanai oleh SEAMEO Kitab in Language. Dan yang kedua adalah dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Bergambar Berbasis Cerita Rakyat Legenda pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nrekang, yang merupakan research grant dari SEAMEO Cece.
Selain memiliki kemampuan 3 bahasa asing, Dear Alam memiliki keahlian di bidang komputer dan informatika dan menjadi tenaga pengajar di Kementerian Tenaga Kerja bidang teknik komputer dan informatika selama kurang lebih setahun, yaitu pada tahun 2013 sampai 2014. Keahlian yang tidak diragukan ini memang sesuai sekali dengan materi kegiatan kita pada hari ini, yaitu mengenai pemanfaatan render forest dalam membuat media pembelajaran. Oke, jadi topik kita pada hari ini adalah pemanfaatan render forest, salah satu aplikasi web based kayaknya ya, dalam membuat media pembelajaran. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sapa pemateri kita pada hari ini, Bapak Alamsyah. Selamat siang menjelang sore, Bapak Alamsyah. Siang, Mbak. Ya, baik, silakan dimulai paparannya, Bapak. Ya, saya share screen ya. Ya, silakan Pak. Oke. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta, Bapak, Ibu dosen, Bapak, Ibu guru yang sudah hadir pada kesempatan ini. Tak lupa pula juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kaprodi, Bapak Dr. Samsurijal SPDM Hum, selaku mentor saya. Kemudian kepada teman-teman saya S3 Ilmu Pendidikan, ada eyang saya, ada Pak Arisal, kemudian teman-teman dari Latsar Angkatan 5. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saya juga hadir hari ini. Terima kasih. Nah, seperti yang telah dibahasakan oleh moderator tadi, judul kita hari ini yaitu pemanfaatan render forest dalam membuat media pembelajaran. Mungkin rekan-rekan Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru di sini pernah mendengar yang namanya render forest. Nah, di sini saya secara pribadi sebelum saya memaparkan apa itu render forest saya ketahui itu tahun 2020, pasnya di bulan 3, yang mana di sini pihak Ikatan Guru Indonesia cabang Kabupaten Takalar mengadakan webinar, dan waktu itu alhamdulillah saya ikut. Nah, kesan pertama setelah saya mengikuti render forest ini biasa-biasa saja. Ini pengalaman pribadi saya, mengikutinya itu biasa-biasa saja. Tapi setelah selesai pemaparan yang dipaparkan oleh pemateri waktu itu, saya mencoba untuk memahami dari awal hingga akhir. Dan alhamdulillah dari situ saya bisa menangkap bahwa ternyata render forest ini sangat membantu dalam membuat media pembelajaran. Nah, baiklah, saya tampilkan slide-nya di sini. Nah, bisa kelihatan ya, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan Bapak Ibu guru? Ya, Pak, bisa. Ya, di sini seperti yang dibahasakan oleh Ibu moderator dan Ibu host bahwa judulnya yaitu pemanfaatan render forest dalam membuat media pembelajaran. Oke? Nah, di sini pengenalan yang pertama di sini adalah pengenalan render forest. Nah, seperti yang dibahasakan di awal, kemudian ide dari teman-teman saya, dari Ibu Novi dan Ibu Ama, bahwa Alam kalau misalnya ingin membuat sebuah webinar, karena Alam ingin membawakan render forest, bagaimana kalau Alam membuat sebuah video yang memang itu hasil dari render forest itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, di samping teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah membaca playernya, otomatis ada videonya di situ. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ternyata render forest setidaknya sudah ada bayangan kalau render forest hasilnya akan seperti ini. Ya. Render forest itu dibangun pada tahun 2013 dan dimiliki oleh Narek Safarian. Nah, setelah saya googling di internet, ternyata Narek Safarian ini juga pemilik dari PixArt. Ya, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru di sini, PixArt itu adalah sebuah aplikasi yang mempercantik foto atau mempercantik sesuatu hal yang tidak cantik misalnya seperti itu ya. Kemudian lanjut fitur-fitur yang ada pada render forest. Nah, di sini kita bisa lihat render forest itu sebenarnya menawarkan 4 fitur utama. Yang pertama di sini membuat logo, kemudian yang kedua membuat video, yang ketiga edit mockup. Ingat ya, edit mockup bukan edit makeup. Kemudian yang keempat di sini build website.
Nah, ini tampilan awal ketika Bapak Ibu mengakses Render Forest. Nah, kemudian di bagian kiri, di bagian kanan ya, di bagian kanan ada pricing, ada learn, explore, sign in, dan end. Nah, sebentar kita jelaskan. Nah, seperti itu ya. Kemudian next. Nah, di sini di menu make a logo, di sini Render Forest Render Forest itu memungkinkan Anda untuk membuat logo yang mengesankan dalam hitungan menit. Nah, jadi di sini si Render Forest ini menyediakan sebuah template yang nantinya di situ kita tinggal mengisi template itu atau kita tinggal mengisi logo itu. Nah, alangkah bagusnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya logo tersendiri, ya seperti yang saya buat di video promosi kami, ada logonya UNM dan itu langsung jadi. Jadi kita tidak membuat lagi. Tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu jago di bidang kreator dalam artian menggunakan Corel Draw untuk membuat logo, bisa juga seperti itu ya. Nah, kemudian create video. Nah, di sini di menu create video kita bisa lihat di layar bahwa ketika kita klik yang create video, otomatis yang muncul di situ adalah template video yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, di situ ada banyak sekali video, bisa untuk video pembelajaran, bisa untuk membuat promosi tentang universitas kita, bisa membuat CV dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik video template apa yang Bapak Ibu buat. Ya, seperti itu. Kemudian next. Ya, nah di sini di bagian edit build mockup atau build website, di bagian membuat mockup di sini kita bisa edit mockup secara online. Contohnya di sini ketika kita ingin menjual sebuah produk, maksudnya di sini mockup itu produk yang betul-betul akan kita buat. Misalnya akan kita jual maksud kami. Misalnya kita ingin menjual HP atau ingin mengadakan kursus, jadi dalam mock-up-nya itu kita secara detail menjelaskan bahwa inilah langkah-langkahnya, beda dengan video di awal tadi. Karena kalau misalnya video hanya menjabarkan secara keseluruhan, hanya poin-poin penting, tapi kalau mock-up itu secara mendalam. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di mockup itu kita dapat mengakses beberapa mockup paling unik di webnya Render Forest. Kemudian di bagian keduanya itu kita bisa buat visual yang menakjubkan langsung di browser dalam hitungan detik. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ya seperti itu. Kemudian pembuatan situs web yang disederhanakan di browser Anda. Nah, salah satu tantangan kita yang IT adalah bahasa pemrograman. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah website, otomatis kita harus memahami bahasa pemrograman. Tapi di Render Forest ini kita tinggal mencaplok atau kita tinggal melihat template-template apa yang cocok atau yang akan kita pakai dalam membuat website. Dan itu tidak perlu keahlian bahasa pemrograman, karena itu langsung dari browser Anda. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini seperti yang saya bahasakan di awal bahwa selain Render Forest ini menawarkan 4 fitur, ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menggunakan jasa layanan Render Forest ini. Nah, pertama, harga yang akan kita bayar. Tapi di sini si Render Forest ini sebenarnya berbaik hati, memberikan kita free. Ada layanan free. Kemudian kalau misalnya memang Bapak Ibu ingin menjadi konten kreator atau ingin membuat media-media yang betul-betul menarik, sebenarnya sih menarik. Kalau misalnya free itu juga menarik. Tapi kalau misalnya kita ingin supaya semua itemnya atau ikon-ikonnya tidak terkunci dan penyimpanannya tinggi, itu kita bisa paket branding all in one. Jadi itu semua include di dalam, kemudian kita bisa berlangganan atau bayar per produk. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di icon learn di sini, terdapat beberapa video tutorial yang memudahkan Anda dalam berkreasi. Nah, jadi saya sarankan, misalnya Bapak Ibu ingin membuat video,
langsung saja klik Learn, karena di situ sudah tersedia beberapa video tutorial kalau misalnya kita ingin membuat media pembelajaran, ya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting lagi di sini yang terakhir adalah sign in and sign up. Nah, perbedaannya di sini adalah sign in ketika kita sudah memiliki akun dari si Render Forest ini, kemudian sign up itu untuk mendaftar. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum kita login, kita harus mendaftar dulu. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik nantinya di sign in ini akan ada pilihan sign up. Tapi saya sarankan pastikan sebelum mendaftar, kita bisa mendaftar dengan menggunakan Facebook dan Google Gmail. Tapi dengan catatan Bapak Ibu Facebook-nya dan Google-nya aktif ya, karena link akan nanti dikirimkan ke kotak masuk Bapak Ibu berdasarkan email yang Bapak Ibu masukkan. Ya, next. Nah, kemudian cara mendapatkan dan sistem requirements untuk menjalankan si Render Forest ini. Nah, pertama, mudah sekali kita cara mendapatkan karena tidak seperti aplikasi-aplikasi lain bahwa kita harus install apa segala macam, download dulu baru install, ini enggak. Render Forest itu berbasis web based. Kita tinggal klik atau kita tinggal tulis di kolom pencarian www.renderforest.com. Nah, itu langsung. Kemudian sistem requirement itu semua operating system bisa membuka si Render Forest ini. Kemudian minimum CPU or processor speed-nya itu tergantung dari, kalau saya rasa tergantung dari jaringan. Kita bisa nanti coba karena beberapa ketika kita menggunakan prosesor yang agak lama atau jaringannya lambat itu juga berpengaruh. Ya, seperti itu. Kemudian free storage-nya itu tidak jadi masalah, yang penting kita mau berlangganan itu dapat yang banyak. Seperti itu. Kemudian manfaat yang bisa kita ambil di sini adalah yang pertama itu membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian di sini bisa digunakan untuk promo kegiatan, instansi, kampus, dan organisasi. Dan yang paling penting lagi adalah bisa membuat CV. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih atas paparan singkatnya Pak Alam. Sebelum kita lanjut ke demonstrasi, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Arifudin. Alamat web masuknya, maksudnya apa sih nama webnya supaya bisa masuk ke Render Forest? Mungkin bisa langsung juga dibuat demonstrasinya Pak, supaya memberikan gambaran kepada para peserta seperti apa sih cara pembuatan video dengan menggunakan Render Forest-nya. Silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Arifudin. Pertama-tama kita buka websitenya, kemudian setelah muncul seperti ini kita tinggal tulis Render Forest. Ya, Render Forest ya. Nah, Render Forest akan muncul seperti ini. Ya, ini alamatnya www.renderforest.com. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Udah kelihatan ya? Halo? Ya, sudah Pak. Ibu Moderator? Kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Ya, kelihatan. Ya, alhamdulillah. Ya, saya lanjut ya. Kemudian kita langsung klik. Nah, seperti ini. Inilah tampilan awal dari Render Forest. Nah, inilah tampilan awal dari Render Forest. Ada make logo, ada create video, ada edit mockup, ada build website. Nah, ini saya sudah jelaskan dari awal. Nah, yang membuat saya kagum dengan si Render Forest ini ternyata yang menggunakan Render Forest ini banyak sekali. Ada dari Cambridge University, ada dari Amadeus, Bose, BBC, Vodafone, Ericsson, Sony Music, dan Salesforce. Jadi kita bisa lihat saking terkenalnya ini Render Forest sampai dia digunakan oleh Universitas Cambridge. Ya, seperti itu. Nah, setelah tampil seperti ini, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mendaftar dulu. Ya, mendaftar dulu. Nah, mendaftar dulu atau sign up menggunakan seperti yang saya bahasakan bahwa ingat Bapak Ibu harus menggunakan Facebook atau Google yang masih aktif. Ya, seperti itu. Karena saya sudah mendaftar, jadi saya bisa langsung sign in. Ya, bisa ya?
Halo Ibu Moderator, didengar suara saya? Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Oke ya, jadi saya langsung sign in ya. Nah, seperti inilah ketika Bapak Ibu sudah sign in, seperti inilah tampilannya. Nah, seperti yang dibahasakan di awal bahwa Bapak Ibu ingin membuat video tentang media pembelajaran atau ingin membuat logo. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu contohnya bahwa Bapak Ibu sudah masuk, Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru sudah masuk, nah kita bisa lihat di sini. Nah, ini akun kita. Ini akun kita. Nah, semua video, misalnya video atau logo, mock-up atau website yang Bapak Ibu buat, nah akan tersimpan di menu sini. Ini bisa dilihat ya. Bisa ya, Pak, terlihat Pak. Nah, kemudian sungguh sayang karena ternyata si Render Forest ini hanya mencintai negara-negara dari luar. Si Render Forest ini tidak mencintai bahasa Indonesia. Jadi kita harus menggunakan bahasa Inggris ya, seperti itu. Tapi saya rasa itu gampang. Tidak ada yang sulit selagi kita mau berusaha. Nah, oke, lanjut ya. Alhamdulillah karena saya mengajar di jurusan bahasa Jerman, jadi saya mengambil contoh pembuatan medianya dalam bahasa Jerman ya. Nggak apa-apa ya. Nah, oke. Nah, pertama yang saya cari adalah ini beberapa menu atau contoh logo yang bisa kita gunakan dalam membuat konten-konten menarik untuk media pembelajaran. Ini banyak sekali. Bapak Ibu mau membuat CV sudah disediakan oleh si Render Forest ini. Bapak Ibu tinggal pilih mana suka. Oke? Nah, baiklah. Saya pilih Toolkit. Oke, saya tinggal klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal create now. Nah, di sini di bawah sebelum kita create now, kita disuguhkan lagi semacam template, bukan semacam template dan memang template. Karakter-karakter apa yang Bapak Ibu gunakan dalam media nantinya yang telah dibuat. Nah, seperti itu ya. Kita langsung create. Ya, setelah di-create, si Render Forest ini lagi-lagi berbaik hati. Nah, dia mengatakan bahwa, Pak Alam, apakah Anda mau dipandu atau tidak? Kalau misalnya memang Bapak Ibu mau dipandu, silakan klik guide me. Atau kalau memang Bapak Ibu tidak butuh panduan, kita tinggal klik no thanks, ya seperti itu. Nah, setelah kita klik tadi no thanks, ada lagi 3 pilihan. 3 pilihan ada di sini add scan, load a preset, kemudian type your script. Di sini semuanya berbeda, tapi kalau misalnya untuk pemula seperti saya sarankan untuk menggunakan load a preset. Karena load a preset ini sudah disiapkan, ibaratnya template-nya sudah disiapkan, kita tinggal mengganti, kita tinggal menulis. Kalau misalnya add scan, kita memilih karakter-karakter apa yang akan kita gunakan, tapi itu juga bisa digunakan, itu juga bisa dilakukan di load a preset. Ya, lanjut ya, kita create seperti ini. Nah, seperti inilah tampilannya di awal. Misalnya Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru ingin membuat sebuah promotion atau membuat konten-konten menarik seputar media pembelajaran, silakan Bapak Ibu pilih. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Jadi terserah Bapak Ibu pilih mau yang mana, apa. Misalnya kita ingin bercerita tentang kegiatan kita sehari-hari, boleh. Nah, karena saya jurusan bahasa Jerman, saya mencari yang guru di mana ini. Misalnya ini ya, bisnis atau education online platform. Oke, kita ambil yang ini, kita tinggal klik, kemudian setelah muncul seperti ini, kita dituntun untuk menggunakan use ready story. Jadi kita menggunakan story yang sudah disediakan oleh si Render Forest. Tapi kita dalam ready-nya nanti itu, ready story-nya kita bisa hapus, kita bisa tambahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tinggal geser dari wah. Sorry. Ini terlalu cepat kayaknya, mohon maaf.
Oke, nah di sini ini meet Eva, she is a student. Oke, kita bisa ganti karakternya si Eva ini dengan karakter siapa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini. Atau misalnya ini mau dihapus ya, tinggal hapus. Atau Bapak Ibu mau menggandakan ini, tinggal ini. Duplicate. Jadi kalau kita duplicate, dia akan jadi 2. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, kita hapus. Hapus. Nah, oke, bisa kita tambahkan di sini antara slide 1 dengan slide 2 kita bisa klik saja di sini ada tambah. Nah, oke, klik. Nah, di sini ada beberapa, perhatikan ada beberapa karakter yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, misalnya karena kita ingin hari ini kita mau mencari karakter perempuan atau karakter laki-laki, terserah. Ya, misalnya kita pilih yang mana ya? Oke, ini aja ya. Oke. Bismillah. Nah, di sini setelah muncul seperti ini, kita bisa delete ini. Ya, kita tinggal tulis. Nah, kita tinggal tulis. Tapi sebelum kita menulis apa yang akan kita buat hari ini, saya sarankan Bapak Ibu memperhatikan di sini karakter advisor, karena kita menggunakan yang free. Nah, di sini karakter advisor di sini tidak lebih dari 148 karakter. Oke. Nah, jadi misalnya kita buat halo, kita tulis halo anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Jerman. Ya, ini masih ada beberapa karakter. Kalau misalnya mau ditambahkan silahkan. Nah, oke, kita save and close. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita bisa pakai, kita mau tambahkan yang lain, silahkan. Kita tambah lagi di sini. Nah, kita pakai karakter yang lain. Misalnya, testimonial. Atau ya testimonial. Oke, kita pakai testimonial. Oke, kita insert. Dan ingat Bapak Ibu ya, kita bisa insert bersamaan. Misalnya Bapak Ibu mau juga ini, kita tinggal klik, jadi otomatis 2 kan? Atau misalnya 3. Oke, bisa sekaligus. Oke, kita sekaliguskan saja ya. Sini ya insert. Nah, di sini kita tambahkan lagi materi hari ini adalah Kennenlernen. Materi hari ini adalah Begrüßung dan perkenalan. Salam. Ya udah, Kennenlernen. Nah, ini pas. Ingat Bapak Ibu ya, dia berwarna kuning karena hampir lewat atau hampir lebih. Ya, kita save and close. Halo Bapak Ibu, suara saya didengar atau enggak? Kedengaran. Oh ya, makasih Pak Arif. Ya, kemudian setelah ini kita bisa tambah lagi karakternya. Oh, ternyata karakternya tadi tidak ikut ya. Kita hapus saja yang lain. Ingat Bapak Ibu ya, di Render Forest ini kita bisa memasukkan foto dan video, tapi videonya itu tidak lebih dari 1 menit. Ya, seperti itu ya. Kita bisa delete. Ini kita delete aja dulu. Ini delete. Oke. Nah, ini kan perkenalan tadi apa ini? Perkenalannya. Ini materi hari ini. Bisa diedit ulang, materi hari ini Begrüßung. Oke, jadi kita mencari, karena perkenalan atau salam, jadi kita mencari karakter yang 2 orang. Nah, lagi-lagi saya bilang, Bapak Ibu tinggal klik di sini, delete aja ini, Bapak Ibu tinggal klik di sini, ya tambah, kemudian testimonial. Oke, ini misalnya di sini ya. Oke, kita tinggal insert. Ya, Bapak Ibu tinggal tulis. Ya, misalnya di sini, kalau dalam bahasa Jerman kita Guten Morgen.
Guten Morgen. Ya, save. Ini juga mengatakan ya, Guten Morgen. Ya. Guten Morgen. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu mau menambahkan yang lebih dari 4 percakapan boleh. Nah, ini kan dia menyapa ya, Guten Morgen, ya seperti itu. Kemudian kita mau tambahkan wie geht es dir, seperti itu ya. Kita bisa tambahkan lagi, atau ini kita duplikat saja. Kita tinggal klik. Kalau misalnya memang masih sama, seperti ini kita tinggal duplicate. Ya udah, kita tinggal ganti. Nah, misalnya si laki-lakinya mengatakan bahwa, oh bagaimana kabarmu? Dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Jerman, wie geht es dir. Dia, oke. Nah, si perempuannya menjawab, mir geht es gut. Nah, seperti itu ya. Mir good. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan karakter yang lain, silahkan. Ini tidak ada batasannya, tapi ingat, dalam menambahkan karakter itu, Bapak Ibu harus perhatikan durasinya di sini. Durasinya di sini harus tidak lebih dari 3 menit. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak lebih dari 3 menit karena kita menggunakan yang free. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tambahkan yang lebih banyak lagi. Lebih banyak orang, atau misalnya kita mau tambahkan yang gaya-gayaan seperti ini, boleh. Misalnya yang 4 orang boleh. Ya, ini ada 4 orang yang berbeda, kita bisa. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis. Misalnya si bertanya, wie geht es Ihnen? Boleh. Kemudian si perempuannya lagi menjawab, ya, good. Ya, seperti ini. Nah, di bawahnya sini kita bisa tambahkan bahwa misalnya kita mau membuat misalnya si laki-lakinya ini mengatakan bahwa, oh saya adalah Alam. Misalnya ya, jadi saya tinggal menulisnya di sini, ich bin Alam. Unduh. Nah, si perempuannya menjawab, ya, ich bin Leli Novia misalnya. Kita akan menggunakan local wisdom ya. Ich bin Leli. Lili ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau tambahkan lagi si ini bahwa saya sangat senang mengenalmu, bisa. Kita tinggal ini kita delete dulu ya, yang tidak penting kita bisa delete. Nanti juga kita bisa cari. Kemudian ini kita delete. Delete aja ya. Supaya tidak banyak. Nah, oke. Misalnya di sini Bapak Ibu ingin menambahkan sebuah foto atau video, boleh. Nah, di sini tinggal klik lagi ini. Kemudian kita cari yang memang untuk video dan foto. Ya, kita tinggal scroll atas bawah. Nah, ini ada video holder. Oke. Nah, di sini video holdernya ini si Render Forest hanya menyiapkan 5 ya, kalau 5. Nah, terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau yang full screen video boleh, mau yang billboard boleh, atau mau yang tablet boleh, atau yang seperti ini. Kita coba ya. Kalau yang full screen itu full screen dan agak tidak kelihatan. Tulisannya nanti yang di bawah sini tidak kelihatan. Jadi kita pakai yang billboard ya. Ini hanya contoh ya. Nanti Bapak Ibu coba di rumah. Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya Bapak Ibu tinggal add aja. Nah, add. Nah, di add ini ketika kita klik add ada 4 pilihan. Ada upload. Nah, upload ini ketika kita ingin menarik video dari komputer kita. Kemudian
Kalau media library itu media library ibaratnya video yang sudah kita simpan di akun ini. Di akun kita. Nah, kemudian video URL itu kita bisa mengcopy misalnya dari YouTube. Ya, kita tinggal pastikan. Tapi mohon maaf, kemarin berkali-kali saya coba video dan gambar itu kayaknya dia nggak bisa kalau kita tidak berlangganan. Wallahualam, karena beberapa kali saya simulasikan ternyata alamat videonya dan gambarnya itu nggak kebaca. Jadi saya sarankan Bapak Ibu langsung upload saja ya. Ya, seperti itu. Kemudian stok footage-nya itu stok yang disiapkan oleh Render Forest. Nah, lanjut ya. Kita ambil misalnya ini contoh aja ya. Ini video upload video. Nah, otomatis dia akan bawa kita di mana video yang akan kita upload. Oke, di sini ada Deutsch A1. Kita bisa choose. Tinggal choose. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa kita bisa memotong atau kita bisa memotong terserah dengan tergantung dengan keinginan kita, karena video yang dikasih oleh si Render Forest ini ketika kita mau upload itu batasnya 1 menit. Ingat ya Bapak Ibu ya, batasnya 1 menit. Jadi alangkah bagusnya kalau memang Bapak Ibu tidak ingin capek-capek membuat materi, ya tinggal videokan saja dirinya. Tapi ingat jangan sampai lewat 1 menit. Nah, misalnya begini, halo teman-teman, halo anak-anak, selamat pagi, hari ini kita belajar tentang ini. Ya udah, edit saja langsung dengan Render Forest ya, seperti itu. Kemudian kita klik done. Nah, seperti ini. Tapi ini belum bisa kita lihat nanti di previewnya. Nah, di sini kita lihat uploadnya baru berapa persen, dan terkadang error itu tergantung dari jaringan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba nanti di rumah, kemudian mungkin ada yang bertanya bahwa bagaimana Alam kalau misalnya video ini sudah kita upload atau kita mau ganti, ya gampang, tinggal di-cut atau di-delete aja, seperti itu. Jadi Render Forest ini sangat fleksibel dan tidak butuh sebuah pengetahuan yang high thinking skill untuk mengetahuinya, karena otodidak pun bisa. Yang penting kita bisa bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal tulis di sini video tadi itu mengenai perkenalan diri ya. Perkenalan diri ya, seperti itu. Perkenalan diri dalam bahasa Jerman. Oke, kita save and close. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan lagi gambar, boleh. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, kemudian kita cari yang image. Ya, ingat ya, image. Oke, image. Nah, oke. Mau yang full image atau mau yang dalam satu slide itu 2 foto boleh, atau mau yang 1 terserah Bapak Ibu ya. Oke, kita pilih yang tablet ya, tapi kalau tablet terlalu kecil. Yang penting membuat, sebenarnya yang penting konten kita menarik ya. Misalnya kita pilih ini. Ya, boleh. Jadi ya seperti tadi, kita tinggal klik add. Nah, ada stok image-nya bagaimana, seperti upload-nya kita upload dari komputer kita, medianya kalau sudah tersimpan, jadi kita pilih upload saja ya. Pilih upload. Nah, kemudian misalnya kita ambil, aduh, Ibu Nov ada fotonya yang cantik nggak? Oke, ini ya, kita ambil saja ini Render Forest. Nah, ya seperti ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Ternyata videonya ini tidak diambil semua ya. Jadi, Bapak Ibu tinggal klik ini. Mau diperkecil, mau diperbesar. Misalnya, saya hanya mau mengambil Mbak Novi aja ya. Ibu Novi, ya udah kita tinggal seret-seret, kemudian ini dikasih seperti ini. Nah, atau misalnya langsung mau fill, boleh. Tapi ingat ya, fill atau feed, ini juga bisa diputar atau bisa diatur warnanya atau bagaimana, terserah. Mau gaya-gayaan, boleh. Misalnya seperti ini, ya. Ya, ini banyak pilihan, atau ya seperti ini boleh. Nah, kita tinggal apply ya. Misalnya kita mau ambil yang ini ya, tinggal apply. Kemudian kita kasih fill ya,
seperti ini, kita tinggal tarik, ya, seperti ini ya. Oke. Ya, tinggal klik done. Nah, kemudian kita misalnya di sini pemateri ya. Ini sudah keluar dari konteks, mohon maaf karena tadi kita bahas bahasa Jerman, ini keluar dari sini karena saya tidak punya foto-foto dalam bahasa Jerman, mohon maaf. Jadi kita ini pemateri ya. Seperti itu, pemateri. Kita save and close. Nah, di sini Bapak Ibu harus perhatikan bahwa size-nya antara terkadang ada tulisan yang tidak cukup karena terlalu kepanjangan misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal ubah di sini size fontnya. Bapak Ibu mau yang kecil sekali supaya muat semua atau bagaimana? Intinya render forest bisa maksimalnya sampai 120 tapi tulisannya tidak kebaca semua ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa ubah change fontnya. Tapi lagi-lagi si render forest itu mengatakan bahwa Alam, kalau mau change font, ya Alam harus subscribe dulu atau membeli dulu. Seperti itu ya. Nah, kita kembali. Nah, oke ya. Selesai sampai di sini. Nah, kalau misalnya tidak ada lagi yang Bapak Ibu tambahkan, sudah dirasa sudah benar, meskipun di awal sini ada tulisan yang salah, jangan khawatir Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa edit. Bapak Ibu bisa edit, yang penting jangan dihapus. Ya, seperti itu ya. Oke, nah kalau misalnya tidak ada lagi materi yang akan kita tambahkan, ya Bapak Ibu tinggal lihat style. Ya, stylenya di sini dalam kalau di PowerPoint itu transisi ya. Saya juga lupa ya. Jadi transisi. Jadi Bapak Ibu mau yang board draw atau mau yang cut paper itu terserah Bapak Ibu. Nah, terserah Bapak Ibu ya. Nah, misalnya cut paper ya. Kita sudah dilihatkan contohnya. Ya, jadi kita pilih yang board draw, kemudian color. Nah, color di sini terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Ini banyak kok colornya, terserah. Ya, kita menggunakan yang memang disediakan oleh si render forest. Oke, kita tinggal generate. Tunggu. Ya. Ya, ini udah ini berganti kayaknya ya. Oke, udah lanjut. Kemudian setelah itu kita kasih musik. Ya. Nah, di sini. Nah, musiknya di sini Bapak Ibu mau upload musik ya terserah, intinya musiknya bisa dalam bentuk MP3 tapi ingat ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus men-cut dalam artian men-cut sesuai dengan keinginan. Misalnya musik lagu yang kita hanya mau ambil intronya boleh, tapi Bapak Ibu tinggal cut ya. Kemudian setelah ini upload musik. Nah, kemudian di sini si render forest lagi-lagi berbaik hati menurut saya secara pribadi karena dia sudah menyiapkan beberapa pilihan musik di sini ada banyak. Nah, Bapak Ibu tinggal klik, oh yang masuk folk musik atau musik rakyat ya silahkan. Atau misalnya kita mau klik all, jadi all-nya di sini Bapak Ibu tinggal pilih yang mana sih yang cocok dengan saya. Maksudnya yang mana sih yang cocok yang cocok dengan materi yang saya bawa. Oke. Nah, karena tampilannya di atas sudah disiapkan oleh si render forest, sudah dia kasih kita corporate motivation. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, ya bagaimana caranya menghilangkan? Ya gampang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini. Nah, hilang deh. Atau Bapak Ibu mau, saya enggak mau pakai musik deh. Saya nanti pakai aplikasi lain untuk musiknya karena misalnya musiknya si render forest enggak bagus. Itu misalnya ya. Jadi kita bisa tinggal klik ini, no music. Jadi dia tidak ada musik. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan musik, ya kita tinggal klik use music. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba musik apa yang bagus. Misalnya ini ya, inspiring storytelling. Alam, halo. Ya. Itu kayaknya ada voice over, Pak. Mungkin bisa dipraktekkan juga voice over-nya itu kayaknya menggunakan suara Bapak itu. Ya. Oh, terima kasih Mbak Nov. Kalau misalnya voice over di sini, ya betul kita bisa merekam, tapi mohon maaf, nanti saya jelaskan karena
kalau voice over bisa, tinggal kita rekam, upload recordnya, boleh. Atau misalnya Bapak Ibu punya recordnya sendiri, boleh langsung, seperti itu ya. 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 Dilanjut Pak, sampai di downloadnya. Ya, tunggu ya Mbak, ya tunggu. Ini kita kembali dulu ya. Mana ini? Nah, oke. Ini kan tadi Mbak Nup mengatakan bahwa bagaimana kalau voice over, oke. Ini bisa kalian rekam Bapak Ibu dosen atau guru, rekan-rekan guru, rekan-rekan dosen, mau rekam dulu suaranya boleh. Nah, kemudian kita tinggal ketika kita suka yang misalnya ini ya, inspiring storytelling boleh, kita tinggal klik ini, tambah di sini. Nah, berarti inspiring storytelling itu jadi musik pengiring video yang kita buat. Ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu mau ganti tinggal di close saja. Nah, setelah selesai sampai di sini tahap ini, kita bisa preview. Kita tinggal klik preview. Nah, klik preview. Nah, di sini karena kita yang menggunakan free, silakan kita klik free. Ya, sambil menunggu. Nah, akan seperti ini tampilannya. Si Ruba lagi main pingpong atau main yoyo ini saya tidak tahu. Nah, di sini dikatakan bahwa your video will be ready soon. You can simply leave this page anytime. Jadi, kalau misalnya seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat video-video yang lain. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa membuat video-video yang lain karena video yang selesai nanti ini akan tersimpan di My Video, di akun di folder My Video. Seperti ini, di sini. Nah, sambil menunggu ya, karena kita mau lihat apakah masih ada yang salah, jadi kita bisa kembali back to editing nanti. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Aduh, lama ya. Ini tergantung. Ya, baik Pak. Halo Pak Alam, sambil menunggu ya. Pak, ada beberapa pertanyaan Pak, sambil menunggu. Ya, silakan Mbak Nur. Ya, pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Asriati. Apakah Render Forest ini memiliki aplikasi yang bisa digunakan di smartphone? Alhamdulillah bisa. Untuk iPhone itu ada. Tapi saya tidak tahu kalau Android, apakah ada? Untuk Android juga ada Pak. Silahkan di-download di Play Store. Oh, berarti itu ada ya. Seperti itu berarti ada. Ya, ya. Itu Ibu Asri, silakan di-download dengan menggunakan aplikasi yang ada. Jadi maksudnya aplikasi ini tidak hanya web-based, tapi juga bisa berbentuk aplikasi yang bisa digunakan dalam smartphone. Oke, sambil menunggu lagi exportingnya, pertanyaan berikutnya Pak, dari Bapak Susilo Setiawan. Ya, terima kasih Pak Susilo. Aplikasi Render Forest ini bagus. Apakah Render Forest ini bisa dijalankan secara offline? Mengingat sebagai pendidik, baik itu dosen atau guru, kendala utama kita adalah jangkauan kita ke siswa atau mahasiswa berkaitan dengan jaringan yang kurang memadai. Terutama bagi siswa-siswa SMA dan SMP yang terbatas dalam pulsa data atau kuota. Ini sebenarnya, mohon maaf, Bapak Susilo masih ada di sini? Halo? Halo Bapak Susilo masih ada? Saya sebenarnya masih kurang mengerti. Bapak pertanyaannya bisa diaktifkan mikrofonnya Pak? Halo Bapak Susilo. Oke, mungkin bisa dijawab kali ya Pak Alam. Bapak Susilonya tadi ada, sekarang dia tidak ada lagi, hilang. Ini mungkin saya tidak mengerti apakah membuat videonya online, anak akan melihatnya secara online. Ini Bapak Susilo sudah datang kembali. Halo Bapak Susilo, bisa diaktifkan Pak mikrofonnya Pak? Atau minta tolong kepada host untuk mengaktifkan mikrofonnya Bapak Susilo, Ibu Ama? Ya, sebentar Ibu. Bapak Susilo. Oke, sudah. Silakan sudah, Bapak Bu. Susilo. Halo Pak. Oke, kayaknya mungkin tidak mendengar. Silakan Pak, dijawab Pak. Pertanyaan seorang lagi ya Pak ya. Ya. Apakah Render Forest ini bisa dijalankan secara offline, mengingat sebagai pendidik, baik itu dosen atau guru, kendala utama kita adalah jangkauan kita ke siswa atau mahasiswa berkaitan dengan jaringan yang kurang memadai. Saya sebenarnya kurang mengerti ini maksudnya adalah pembuatan Render Forest-nya atau cara pendistribusiannya kepada siswa. Jadi mohon dijawab dari dua sisi tersebut. Silakan Pak Alam. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Pertanyaan dari Pak Susilo itu menarik sekali. Pertanyaannya yaitu apakah Render Forest ini bisa didistribusikan ya atau bagaimana? Mengingat
jaringan ya seperti itu. Nah, Iya, seperti kalau ke siswa kayaknya pendistribusian deh kalau ke siswa. ya, seperti yang saya bahasakan di awal bahwa sependek pengetahuan saya, Render Forest ini kita dituntut untuk membuat konten kreatif seputar media pembelajaran. Jadi kalau misalnya ini pendapat saya secara pribadi, sebelum kita mengajar, alangkah bagusnya kalau memang untuk materi yang akan kita bawakan itu dibuat berdasarkan Render Forest. Nah, jadi untuk pendistribusiannya ke siswa itu tinggal video itu yang akan kita kirim ke siswa bahwa oh ternyata hari ini pelajaran kita seperti ini sudah ada videonya. Ya, seperti itu karena Render Forest ini kan bukan semacam aplikasi yang bisa digunakan secara offline, tidak. Karena Render Forest itu kecuali kalau misalnya hasilnya seperti yang ada di layar sekarang, itu bisa dibawa kemana-mana karena tinggal di-download. Tapi kalau misalnya pemikiran kita bahwa apakah Render Forest ini semacam aplikasi yang bisa digunakan tanpa jaringan internet, itu tidak bisa. Itu jelas tidak bisa. Oke, baik. Sekian dari saya, Mbak. Ya, terima kasih Pak Alam. Mungkin saya perjelas. Untuk pembuatannya, mohon dikoreksi Bapak kalau misalnya salah. Untuk pembuatannya memang harus dilakukan secara online. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Karena kita akan mengambil template. Template itu disediakan secara online. Nah, tapi kemudian setelah kita mendownload menjadi satu video, kita bisa membagikannya, ya harus dibagikan secara online juga ya. Kecuali kita mau antar itu filenya, diantar ke rumah satu-satu gitu kan. Pasti dibagikan secara online. Tapi siswa setelah mendownloadnya ke cellphone mereka ataupun ke laptop mereka masing-masing, mereka bisa menikmatinya secara offline. Kira-kira seperti itu ya Pak Alam ya? Ya, betul sekali, Mbak. Ya. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan Bapak Susilo, Bapak bisa lanjutkan kembali Pak. Oke. Ini. Ya, aparannya. baiklah. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya lanjutkan. Nah, oke. Nah, tadi sudah selesai kita render dan hasilnya akan kita lihat. Nah, Bapak Ibu tinggal putar. Ya, kita putar ya. Nah, seperti ini hasilnya. Mantap Bentong, Pak Alam. Nah, inilah video tadi yang kita kita kasih masuk. Nah, ingat ya Bapak Ibu, anunya cuma 1 menit. Halo. Ya. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Und dir? Gut. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya mau memberikan tugas kepada siswanya atau mahasiswanya, ya Bapak Ibu tinggal tuliskan phone number-nya, email address-nya, dan website-nya misalnya. Seperti itu ya. Jadi mereka tinggal lihat videonya secara berulang-ulang. Nah, seperti itu. Ketika ada pertanyaan, tadi ternyata ada kalimat yang terpotong ya. Misalnya memperkenalkan diri dan gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal back to editing. Ini ya di sini. Oke, jadi kita cari apa tadi di mana tempat yang tidak full pengetikannya. Ini ya. Jadi misalnya materi hari ini adalah 49 pas 49, jadi kita tinggal blok atau kita tinggal perkecil. Ya, seperti itu ya, kita tinggal perkecil. Ya, atau kita apa aja lah.
Save. Nah, salah satu yang membuat agak lama ketika ada yang diedit karena itu dimulai dari awal kembali. Maksudnya ketika Bapak Ibu sudah ubah di sini, bagian sini, Bapak Ibu kembali lagi ke preview. Jadi itu selalu berulang. Paham ya? Kemudian di sini juga tadi videonya, oh ini ya, ini juga tidak, berarti ini panitia ya? Enggak. Panitia workshop online. Panitia workshop online. Oke, misalnya Bapak Ibu mau kasih masuk logo di sini boleh. Misalnya saya ambil logonya, ya saya cinta UNM karena saya dari UNM, kembali ke UNM. Saya ambil logonya FBS ya, oke FBS, UNM. Nah di sini ini kan udah pas, jadi kita tidak mengubah lagi. Kita tinggal done, atau kita mau filter, mau gaya-gayaan lagi, ya boleh. Ya apply, terserah Bapak Ibu, pilih yang mana, terserah. Kemudian, nah phone number-nya misalnya phone number saya, sang guru yang bersangkutan, Bapak Ibu dosen yang bersangkutan, misalnya 081 bla 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 bla. Kemudian ya tugasnya bisa kita tambahkan di sini. Ingat ya anak-anak, tugasnya dikirim ke email saya. Tugasnya dikirim via email. Nah, ya udah tentukan misalnya bla 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 Gmail, ya gitu ya. Kemudian nah, alamat websitenya kalau misalnya ada blognya atau mau dikasih masuk di Google Drive boleh, misalnya lewat Google Drive boleh, atau lewat dimanapun silahkan, lewat WhatsApp boleh. Ini hanya contoh aja ya, nanti Bapak Ibu di rumah berkreasi. Aduh. Ini misal ya contoh, oke. Nah kembali lagi, ini kan sudah kita perbaiki, misalnya ada tulisan yang salah, ya kita tinggal perbaiki, kemudian kembali lagi ke, oh ini salah ya, email, ini udah belum ditinggalkan, udah salah. Email, ini karena otomatis, sorry. Oke, ya kita tinggal ke preview lagi. Nah, ya preview kan, ya seperti itu. Dan menunggu, ya seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi Pak ya, sambil menunggu ya Pak. Silakan. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Oh ya, ini tadi respon daripada Bapak Susilo, ternyata ada permasalahan dengan jaringan. Selamat datang kembali Pak. Semoga Bapak bisa mendengarkan jawaban dari Pak Alam tadi. Kemudian dari Pak Nurul Yakin dari Pinrang, Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Pinrang. Waduh. Bapak Nurul Yakin, apa perbedaan fitur yang free dan yang berbayar? Terus yang berbayar berapa besarannya? Apa tuh besarannya? Maksudnya biayanya mungkin ya? Oh ya, oke. Oh, ya. Perbedaan fitur yang free dan berbayar. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Nurul Yakin. Di sini saya jelaskan kembali perbedaan antara yang berbayar dengan yang free. Oke, ini sudah saya jelaskan dari tadi. Saya mencoba untuk menjelaskan kembali. Oke, bismillah. Nah, kelihatan ya di layar. Nah, di sini untuk yang free, penyimpanan yang ditawarkan oleh Render Forest itu hanya 300 MB. Nah, kalau misalnya Bapak ingin berlangganan maksudnya Bapak berlangganan selama 1 tahun, ini kan yearly, jadi Bapak hanya misalnya amatir, Bapak ingin baru mau belajar, Bapak bisa membayar $10 selama 1 tahun. Itu penyimpanannya 10 GB. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak sudah profesional dalam hal di sini edit video atau membuat konten-konten kreator atau membuat konten-konten menarik, ya Bapak Ibu bisa membayar $20, hitung saja $20 selama satu tahun, dan itu kapasitas penyimpanannya 20 GB. Nah, kemudian kalau populernya di sini kita bisa lihat sendiri ada 40 GB dan bayarannya di sini $40.
Kemudian untuk agensi, tapi kayaknya di sini untuk agensi. Nah, di sini ada perbedaannya. Bapak Ibu bisa lihat ada high definition. Jadi high definition artinya yang warna hijau ini artinya resolusi videonya Bapak Ibu itu tinggi. Beda kalau misalnya kita berada di free. Free itu hanya resolusinya 360 kali 640 kalau tidak salah, seperti itu. Itu saja sih perbedaannya. Kemudian perbedaan dari fitur-fiturnya. Misalnya kalau misalnya kita berlangganan, waktunya itu tidak dibatasi dari 3 menit. Tapi kalau misalnya kita yang free, mentok di 3 menit. Seperti itu. Tapi saya punya ide sih kalau misalnya 3 menit kan tidak apa-apa. Kita ulangi lagi membuat konten-konten, misalnya konten yang akan kita buat itu 30 menit misalnya. Ya sudah, 3 menitnya itu kita bagi-bagi, 30 menitnya itu kita bagi-bagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, baik. Mungkin bisa saya tambahkan buat Pak Nurul Yakin. Ini dia maksudnya karena dia maksimal cuma 3 menit ya Pak ya. Kalau Bapak mau buat video sebanyak 30 menit, selama 30 menit, maka Bapak akan membuat videonya 10 kali. 10 Ya, kali betul. 30 menit dan akan digabungkan dengan menggunakan aplikasi yang lain, contohnya adalah Camtasia. Lalu kemudian kayaknya nih Pak Alam, perbedaan yang lain adalah kalau misalnya bayar, mungkin watermarknya tidak ada ya Pak ya? Ya, betul. Betul sekali. Itu dia perbedaannya Pak ya. Terima kasih Pak Nurul Yakin untuk pertanyaannya. Lanjut, ini ke pertanyaan Bapak Samsul Rizal. Samsul Rizalnya digabungnya. Itu pertanyaannya adalah, apakah ada template untuk membuat lembaga atau institusi? Silakan dijawab dengan singkat Pak. Bisa diulangi Mbak Nuk, putus-putus tadi soalnya. Apakah ada template untuk membuat video profil sebuah lembaga atau institusi? Template untuk membuat video profil FBS misalnya. Oh iya. Di Render Forest ini. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi. Kalau misalnya untuk membuat video... Bukan Bapak Kaprodi nih. Ini Pak Samsul Rizal yang namanya digabung. Ini kayaknya angkatan 5 juga nih. Saya bro. Oh oke. Thank you. Nah, Pak Samsul Rizal, terima kasih sudah bergabung. Kalau misalnya video profilnya itu kita bisa lihat di My Video ya. Tidak apa-apa ya, saya tinggalkan sekarang ini ya. Ya, silakan Pak. Nah, tapi kalau bisa agak cepat Pak, karena waktu kita semepet. Oke, saya buka My Video. Mohon maaf, saya kemarin membuat video mengenai ini si Ibu Leli ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kita tinggal tampilkan jurusan tadi sini, kemudian visi misinya kita tinggal tambahkan. Untuk dipertegas Bapak Ibu, ini bukan saya yang buat ya. Jadi saya tidak senarsis itu. Tapi sebenarnya kita kembali aja ya, atau bagaimana? Atau coba mulai dari awal. Mulai dari awal saja, coba cara membuat profil, coba. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan guru. Kalau misalnya mau membuat profil, kita tinggal make a video, create video kan? Nah, di sini lagi. Oke. Nah, di sini ada beberapa, misalnya intros atau logos atau animation logos. Kita mau ini mobile and promotion itu banyak ya, atau real estate promotion. Sama kalau misalnya real estate, sama kan kita mempromosikan universitas kita kan? Ya udah, kita tinggal klik. Inilah anunya. Inilah template-templatenya yang Bapak Ibu bisa gunakan, atau misalnya Bapak Ibu klik saja corporate di sini, presentasi dan corporate atau slideshow-nya boleh. Nah, misalnya tadi kita menggunakan dynamic. Ya udah, kita tinggal klik dynamic, kemudian kita pilih create now. Nah, inilah tema-temanya kalau misalnya kita mau mempromosikan apa ya tadi? Kampus ya, Bang Rizal? Ya. Ya, kita tinggal, atau misalnya kita mau pakai ini ya. Ini. Kita create similar video for free, kemudian create now. Ya, kita load preset. Pet scan juga boleh. Ya udah. Nah, Bapak Ibu mau membuat apa di sini? Real estate promotion boleh, mau project management service promotion boleh, event promotion boleh. Nah,
ini video CP. Seperti yang saya buatkan Mbak Novi. Kayak ini. Atau misalnya tim member boleh. Waktunya berapa lama waktunya? Kalau misalnya membuat terserah. Oke, kalau misalnya kita coba ya sekarang. Ini Ya, terbatas. Nah, terserah Bapak Ibu. Misalnya ini kita ganti logonya bahasa Jerman atau bahasa Jerman. Ya, kita tinggal kemudian apa ya? Tesnya. Tulisan, ya. Ya bisa ya. Ya, seperti itu. Misalnya kita mau, aduh, kenapa jalan-jalan ini? Atau si laptop saya lagi ngambek ini. Sudah panas kayaknya. Oke. Nah, misalnya kita mau menggantikan, tinggal seperti tadi bahwa kita mau ganti, kita mau tambahkan anunya boleh. Jadi rencana saya untuk penyambutan maba bahasa Jerman itu saya ingin membuat video seperti ini. Jadi dosen-dosen nanti itu tinggal diputarkan videonya untuk maba dan mereka lihat, oh ternyata misalnya si Alam ini namanya, misalnya si dosen ini namanya Alam, S1, S2-nya seperti itu. Jadi kita tidak membuat mahasiswa bertanya, siapa itu? Enggak, seperti itu ya. Karena itu sudah disuruh oleh saya sama Pak Rijal Junior, disuruh untuk membuat videonya. Nah, seperti inilah template-nya nanti kalau Bapak Ibu mau menggunakan. Tinggal diganti atau tinggal ditambahkan. Misalnya Bapak Ibu mau tambahkan, ya ini tadi tinggal diklik di sini, ya tambahkan. Oke, Bapak Ibu mau tambahkan apa? Logo animation, icon animation, check marks, apa boleh? Banyak kok di sini. Misalnya kita mau tambahkan ini. Insert, misalnya di sini, siapa sih ini? Misalnya Alam. S1-nya di sini. Ya seperti itu Bapak Ibu. Oke Mbak Nop, saya serahkan kepada Mbak Nop. Halo? Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin diulang lagi Pak, ini dapat template-nya dari mana tadi Pak? Oh, template-nya di Real Estate Agency Promotion. Sebelum sampai di real estate ini kita kemana dulu Pak? Misalnya kita baru masuk ke render forest, kita kemana dulu nih untuk masuk ke template itu? Terima kasih. Saya ulang dari awal lagi ya Pak Nov ya. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini kita bisa ke render forest homepage atau render forest homepage. Kemudian kita klik create video. Nah, setelah muncul create video kita ini ya. Corporate slideshow atau real estate slideshow, terserah Bapak Ibu karena nanti akan di bagian slideshow ya Pak ya, di tab slideshow silakan dipilih Bapak Ibu. Nah seperti ini ya. Lalu silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kira-kira seperti Pak Alam ya. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Alam untuk penjelasannya. Semoga Bapak Ibu paham dengan penjelasannya. Apa bedanya? Iya Bu, silakan. Apa bedanya tadi animation dengan slideshow tadi perbedaannya? Kalau animation Ibu seperti ini contohnya, misalnya animationnya ini. Sama juga ada real estate bisa pilihannya gambarnya juga. Apa bedanya? Kalau yang real estate-nya Ibu dia tidak dalam bentuk animation. Mungkin diperjelas Alam, animasi itu apa sih? Mungkin berbentuk kayak komik sepertinya ya. Kalau misalnya karakter gitu. Kalau yang tadi kita bisa menggantikan gambar-gambarnya dengan logo dan juga gambar yang kita inginkan ya Pak ya? Ya bisa, tapi mohon maaf, lagi-lagi saya tekankan bahwa ketika kita berada pada, contohnya di sini, ketika kita berada pada whiteboard animation toolkit, otomatis yang muncul di situ semua animation, kartun-kartun. Ya paham ya? Nah kemudian ketika kita masuk di Explainer World Toolkit itu gabungan dari kartun-kartun yang berwarna ya seperti ini. Kita bisa lihat karena dia akan putarkan kita apa yang akan kita gunakan, apa yang kita inginkan ya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke Educational Video Toolkit, hasilnya akan seperti ini. Ada contoh. Nah, kemudian kalau misalnya promotionnya tadi itu lebih ke gambar real, foto dan video. Meskipun di Whiteboard Animation Toolkit itu kita bisa kasih masuk video dan gambar. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah kita masuk di real estate, yang promotion tadi itu sepertinya animation toolkitnya nggak bisa. Tapi bisa kalau kita menggunakan, kita buat dulu di animation, kemudian mau digabungkan di
video promotion boleh, nggak apa-apa, tapi itu menggunakan aplikasi pihak ketiga, Mbak. Ibu, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nanti kalau slideshow, maksud saya tadi perbedaan dengan slideshow, tampilannya. Kalau Perbedaan tampilan tadi. Kalau slideshow, Lain ya? Ya ini slideshow ya, sorry. Nah, slideshow ya, misalnya personal slideshow. Kita bisa lihat saja ya. Nah, seperti ini Bu. Scan-nya juga misalnya, nah scan-nya juga akan seperti ini. Sebenarnya sih. Ya, tinggal dipilih ya, tinggal dipilih. Ya betul Ibu. Misalnya Ibu mau buat cerita tentang, tinggal Ibu pilih. Nah, karena dia bisa dalam bentuk video dan foto Ibu. Jadi Ibu tinggal menyesuaikan. Oke. Hasilnya tetap jadi video Ibu, meskipun tetap jadi video. Iya. Oke. Thank you. Mungkin diperjelas bahwa animasi video itu berarti kita ada animasinya, sedangkan yang lainnya kita bisa memasukkan tidak ada animasinya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali di kolom chat terdapat link presensi. Silakan diisi link presensi yang sekaligus menjadi link kuesioner pada kegiatan kita hari ini. Tolong diisi dengan sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya, dengan menggunakan biodata Bapak Ibu yang sebenar-benarnya, karena nantinya data ini akan kami gunakan untuk pembuatan sertifikat. Terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada permintaan dari Bapak Muhammad Nur Abdullah. Oh ya? Share tutorialnya katanya. Ya nantilah saya itu teman saya di S3 Mbak Nur. Terima kasih sudah hadir Pak Nur. Ya Pak, nanti kalau bisa ini kalau ada rekamannya Pak, kayaknya ada rekamannya mungkin akan diupload di channel YouTube-nya Bapak Alam juga. Ya. Atau di channel YouTube-nya saya kalau Pak Alam nggak punya channel YouTube. Oke lanjut, pertanyaan berikutnya dari Pak Darwis SPD dari Man and Rekang. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah aplikasi Render Forest ini harus di-download baru bisa digunakan? Kemudian kayaknya pertanyaan pertama sudah bisa dijawab ya. Ini bisa web-based, kalau mau pakai handphone bisa di-download terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya adalah, kemudian dalam penggunaannya bisa kita copy materi yang akan kita ajarkan dari Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, bisa nggak kita copy materi dari itu kan tadi Bapak Alam kan ngetik tuh, diketik dulu kan kata-katanya dan kalimatnya kan. Bagaimana kalau di copy dari Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint? Silakan Pak. Oke. Ini yang diketik tulisannya atau gambar-gambarnya? Ya kali gambar diketik Pak. Kalau diketik tuh pasti tulisan. Ya udah. Tulisan lah teksnya. Kalau misalnya PowerPoint-nya mau dikasih masuk mau dikasih masuk di Render Forest-nya tadi. Pertama-tama kita harus buat JPEG. Ya, diekspor JPEG dulu. PowerPoint-nya harus dijadikan JPEG karena si Render Forest ini tidak membaca PPT. Mohon maaf ya Pak ya, jadi tidak bisa membaca PPT. Kalau misalnya tulisannya bisa kok langsung di-copy dari Word, kemudian di-paste di Render Forest itu bisa kalau tulisan. Tapi kalau misalnya PPT-nya harus kita JPEG-kan dulu. PDF kan kemudian di JPEG-kan, dari situ kita bisa kasih masuk ke Render Forest. Ya, sekian dari saya Mbak Nur. Oke, baik. Mungkin diperjelas lagi bahwa ada 3 file yang diterima oleh Render Forest ini. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah JPEG, dan yang ketiga adalah video. Ya, jadi selain daripada itu, Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan jenis file yang bisa di-convert atau yang bisa digunakan di Render Forest. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut. Pertanyaan dari Ibu Nidia Nina Iciana. Apakah wah ini menarik nih. Apakah aplikasi Render Forest ini bisa digunakan pada mata pelajaran atau pada mata kuliah matematika? Karena dari penjelasan yang Bapak sampaikan hanya bisa dalam bentuk bahasa. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu siapa tadi Mbak Nur? Ibu Nidia. Oke, Ibu Widya. Nah, lagi-lagi saya tekankan bahwa di Render Forest ini banyak menu, banyak item yang kita bisa pilih. Nah, silakan Bapak Ibu mencari apakah memang ada untuk matematik. Misalnya matematik ya, kalau sependek pengetahuan saya, selama saya berkiprah di Render Forest ini, saya tidak pernah mendapatkan adanya materi matematik. Tapi kalau misalnya memang ingin gambar-gambarnya dikasih masuk di dalam Render Forest, itu nggak apa-apa. Misalnya kita
Ini kan kalau matematik ada rumus ya, atau fisika, kimia ada rumus. Ya udah. Simpel, Pak. Nah, jadi kita tinggal jadikan JPEG, kemudian kita kasih masuk di render forest. Hanya seperti itu saja solusi yang bisa saya tawarkan. Baik, Pak. Terima kasih. Demikian Ibu Nidia. Jadi jika Ibu menginginkan untuk pelajaran matematika yang bisa digunakan dalam menggunakan render forest ini, mungkin saya bisa menyampaikan lagi, Bapak, Ibu silakan membuatnya dalam bentuk JPEG terlebih dahulu. Mungkin Ibu lihat dulu di Microsoft Word dengan menggunakan math symbol, lalu kemudian diubah dalam bentuk JPEG, atau mungkin tidak selamanya kan matematika berbentuk simbol ya Pak, ya Bu ya. Bisa juga dalam dalam soal cerita. Nah, soal ceritanya itu bisa dalam bentuk kata-kata ataupun gambar. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pelajaran apa aja bisa. Tinggal kita bagaimana cara untuk bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Nidia. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Miss Jane, Ibu Wardah Nurjana dari, kalau nggak salah, dari Kalimantan. Pertanyaannya adalah hampir mirip seperti video scribe ya Pak aplikasinya. Mungkin video scribe. Sparkle ya Bu ya, Ibu Miss Jane. Halo. Halo, ada Miss Jane di sini masih? Oke, ya Bu. Ya, silakan Bu. Ini Sparkle ya. Oh ya, video Sparkle sama dengan Easy Sketch. Silakan Pak Alam. Terima kasih pada moderator Mbak Nov dan Ibu Miss Jane ya. Sebenarnya pengetahuan saya, lagi-lagi saya katakan seperti yang dibahasakan oleh Mbak Novi tadi, Ibu Leli Novia, bahwa dari awal itu katanya mirip dengan Sparkle ya, apakah ya? Ya, video Sparkle ataupun Easy Sketch, karena dia awalnya ada yang sebenarnya ini enggak, ini beda. Meskipun mungkin Bapak Ibu terkecoh bahwa di draw-nya tadi itu yang menulis itu hanya pilihan karena kita masuk di toolkit whiteboard. Ya, seperti itu. Nah, itu banyak pilihan. Kalau misalnya Bapak Ibu pilihan yang lain otomatis beda lagi. Seperti itu. Kalau misalnya dikatakan sama atau tidak, saya tidak bisa mengatakan iya. Karena ini kan produk itu segala sesuatu itu, maksudnya produk itu membawa segala keunggulan ya, seperti itu. Mungkin ya, di render forest ada dan di yang satunya tidak ada, seperti itu. Ya, baik Pak Alam. Jadi kalau bisa dikatakan Miss Jane, video Sparkle ataupun Easy Sketch itu bisa dikatakan bagian kecil daripada jadi render forest ini tidak menggunakan animation video Sparkle ataupun Easy Sketch, tapi juga yang lainnya. Kita bisa memadupadankan seperti apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita dengan menggunakan penggabungan video, contohnya menggunakan Camtasia. Misalnya yang satu dia menggunakan whiteboard animation, yang satu dengan menggunakan video yang lain lalu digabungkan sesuai dengan kebutuhan media pembelajaran kita. Baik, terima kasih Miss Jane. Selanjutnya pertanyaannya dari Bapak Mustaqin SPD. Kayaknya ini sudah pernah dijawab, mungkin Bapaknya tadi terlambat masuk atau bagaimana. Pertanyaannya adalah apa saja keterbatasan untuk versi free, dan yang kedua cara mengatasi kelebihan karakter. Mungkin bisa diulang secara singkat Pak jawabannya Pak. Keterbatasan untuk versi free-nya dan cara mengatasi kelebihan karakter. Silakan Pak. Ya, terima kasih pada Ibu moderator Mbak Nov. Pertama di sini kalau misalnya cara mengatasinya, ya itu tadi, karena yang versi free itu kita dibahas untuk membuat karakter animasinya itu tidak terbatas, tapi waktunya yang terbatas. Karena kita dibatasi oleh 3 menit. Nah, kemudian penyimpanannya juga itu hanya 300 MB. Tapi yang Bapak Ibu ketahui bahwa dalam satu video yang Ibu Bapak buat, kapasitasnya itu hanya 9 MB atau paling tinggi 10 MB. Jadi itu banyak. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan bagaimana cara mengatasinya, karakternya itu karakter tulisannya atau karakter yang animasinya. Kalau misalnya karakter tulisan sudah ada tanda di situ bahwa untuk karakter ini kita hanya bisa menulis 200 kata misalnya, kita hanya bisa menulis 50 kata. Nah, jadi pandai-pandailah Bapak mencari karakter seperti itu, karena banyak karakter yang disediakan. Ya, seperti itu Mbak Nov. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Pak Mustaqin mau bertanya kembali untuk memperjelas. Ini masih adakah Bapaknya? Halo Pak Mustaqin.
Halo. Kalau Pak Mustakin, nanti kita ketemu di Endrekang ya Pak ya? Bapak ke rumah atau saya ke rumahnya Bapak? Ya Pak, biar mungkin pertanyaannya juga merupakan perwakilan pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari rekan-rekan yang lain. Silakan Pak Mustakin. Maksudnya yang disebut dengan karakter yang mana Pak? Ya, karakter tadi maksudnya adalah ketika materi yang kita masukkan itu, kan terkadang kita ambil dari buku, kita copy paste dari buku, itu ataukah semacam pengertian, dia agak panjang misalnya. Itu mungkin butuh harus kita potong-potong kalimat-kalimatnya. Itu maksudnya karakter dari kata-katanya atau tulisannya. Oh, dari kata-katanya. Kata, bukan karakter template-nya. Bukan karakter gambarnya, tapi jumlah panjang tulisannya itu ya terkadang ada yang agak susah kita mau hapus, kan mungkin kalau terlalu panjang yang kita bisa ganti ya dalam DLL. Nah, ketika dia sudah terlalu banyak begitu kan, ya, nah itu mungkin kita bisa share karena Bapak ini sudah banyak, dan terus terang saya baru kenal istilah ini tadi malam setelah saya lihat flyernya atau ininya. Kenal render Forest ini baru semalam. Oh iya, terima kasih Pak Mustakin. Ya, terima kasih Pak Mustakin. Silakan Pak Alam. Bagaimana cara mengatasi definisi terlalu panjang ini? Oke, pertama kalau misalnya mengatasi definisinya terlalu panjang, pertama saya sarankan kita cari animasi atau toolkitnya yang animasinya yang memang menyediakan karakter panjang, karena di render forest itu kalau tidak salah batasnya itu ada yang 380 karakter Pak. Jadi Bapak tinggal misalnya kita ulang ya, mohon maaf supaya langsung dilihat. Saya kembali ke my video dulu. Jadi toolkitnya yang dipilih ya. Ya, jadi kita ini karena tidak selesai kita bisa buang. Oh ini yang tadi ya. Jadi kita back to edit mana ya? Di toolkitnya, pemilihan toolkit. Nah, ini kita bisa back to edit. Nah, karena misalnya tadi yang Bapak Mustakin bilang, bagaimana kalau misalnya ternyata di anunya panjang, tapi si render forest-nya menyiapkan pendek ya, seperti itu. Jadi kita cari di sini karakternya yang memang membuat, maksudnya karakternya yang bisa lebih dari 200 kata. Nah, contohnya di sini kita pilih ribbon. Atau ribbon itu dalam bahasa Inggris apa ya? Lahir kembali. Ribbon. Kita ya. Ya, misalnya seperti itu. Rainbow. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau pakai yang ini ya. Oke, kita insert saja. Nah, kita lihat Pak. Dulu kita lihat, oh berapa dia karakternya di sini. Oh ternyata dia 115. Nah, 115. Ini kan 115. Nah, kemudian kalau karakternya di sini berapa? Oh dia ternyata 27. Nah, karena tidak sampai dengan karakter yang akan kita inginkan, ya kita hapus lagi. Seperti itu Pak. Jadi Bapak harus jeli mencari yang mana panjang karakternya. Biasanya kalau yang panjang karakternya itu, misalnya ini berapa karakter dia? Dia 49 berarti pendek. Kita cari yang memang panjang karakter. Kita tinggal insert. Kemudian, oh ini, mohon maaf Pak, ternyata saya yang tidak jeli. Nah di sini sudah disiapkan karakternya 187. Ini 185. Ini 187. Lihat ya Pak ya. Nah ini 187. Ternyata karakternya hanya 187 dan 115. Oke, kita cari yang lain. Misalnya kita corporate male character animation. Ini 148, seperti itu Pak. Jadi Bapak tinggal lihat, oh ini karakternya 148. Nah kalau misalnya memang mau yang lebih tinggi lagi, saya rasa kita harus berlangganan Pak. Ya, sekian dari saya, Miss Nop. Oke, baik. Mungkin masukan lagi nih Pak, Pak Mustakin.
disesuaikan karakternya itu yang pertama, Pak. Sebenarnya ngakalin juga bisa kalau memang dia menggunakan foto, Bapak mengerjakan di PowerPoint definisinya, ada gambar-gambarnya, Ya, Bapak betul. ubah ke JPEG, Pak. Bapak ubah ke JPEG, Bapak masukkan sebagai foto, ya kan? Atau bisa juga mungkin saya kurang paham juga ya karena belum pernah menggunakan, di situ ada voice over, ganti, Pak. Ganti dari tulisan ataupun gambar dengan suara. Jadi hanya berbentuk foto-foto, misalnya gambar-gambar atau simbol-simbol, lalu Bapak menggunakan voice over sebagai penggantinya. Jadi Bapak yang bersuara, kan anak siswa-siswi atau mahasiswa kita kan, itu ternyata suara guru saya, itu ternyata suara dosen saya. Apalagi kalau Bapak Ibunya menggunakan, contohnya menggunakan nama siswa-siswi atau mahasiswa kita, mereka tambah bahagia. Kira-kira seperti itu ya Pak Mustakin ya, semoga dapat membantu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga atas jawabannya Bapak Alam sebagai pemateri kita. Yang berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Nur Ilmi. Ya. Izin bertanya, apakah template yang berbeda? Ini kayaknya udah juga dijawab, tapi mungkin bisa diulang lagi. Izin bertanya, apakah template yang berbeda bisa digabung dalam satu video? Oke. Silakan Ya. Pak. Terima kasih. Pertanyaan dari adik saya ini, Ibu Nur Ilmi, satu angkatan di Latsar 5. Ada juga Pak Sopyan ya. Terima kasih Bang Sopyan sudah hadir. Nah, pertanyaannya Ibu Nur Ilmi itu kita bisa lihat adik di video yang pernah kita bikin. Nah, kemudian caranya itu seperti yang saya bahasakan tadi bahwa kalau misalnya toolkitnya untuk menggunakan ini whiteboard, kemudian yang ini langsung saja saya contohkan di video saya. Ini kembali aja ya. Mbak Nuk masih simpan video yang kemarin enggak? Yang mana tuh Pak? Yang ini. Ini kan ini yang mana ini? Ini. Kemarin kami ini ya ini yang saya buat kemarin untuk kelompok kami. Nah, ini contohnya Ibu Ilmi kan. Kita buat seperti ini dulu. Ya, seperti itu kita buat dulu. Misalnya kita mau kreasikan dalam satu video itu banyak bentuk animator-animatornya boleh. Ini kan kemarin kami membuat seperti ini. Ada juga Ibu Ilmi di situ. Kemudian kalau tidak salah saya hapus ya Ibu Ilmi. Duh, lancang tangan saya menghapus ya kayaknya ini. Atau masih ada kan? Oh ya ada kayaknya di bagian kedua kalau tidak salah. Nah, ini jadi hasilnya itu kan kita gabungkan waktu itu. Jadi sebenarnya bisa. Jawabannya bisa. Karena beda. Satunya dynamic presentation, corporate presentation, satunya whiteboard animation. Ya, cara gabungnya gimana, Pak? Nah, oke, terima kasih. Cara nyambungnya itu sebenarnya banyak aplikasi di internet atau banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menyambungnya. Kalau saya menggunakan karena alhamdulillah laptop saya menyediakan iMovie, jadi saya langsung menggabungkan video tersebut dengan menggunakan iMovie. Ya, seperti ini. Tidak apa-apa saya gabungkan. Artinya aplikasi lain ya Pak untuk penggabungannya? Oke, aplikasi lainnya ada Ilmi bisa menggunakan Filmora. Filmora Wondershare, Filmora 9, tapi untuk Filmora Wondershare 9 minimal Core i3 ke atas, Ade. Kalau misalnya bisa sih, kalau misalnya Intel Celeron bisa, cuma agak berat. Seperti itu. Pentium Gold bisa, Pak? Pentium Gold. Ya, Pentium apa, Ade? Pentium Gold, Pak. Insya Allah bisa. Silakan dicoba dulu. Ya. Oke, makasih Pak Alam. Iya, makasih De Ilmi. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nov. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Nur Ilmi. Ini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah waktunya sholat. Jika Bapak Ibu ingin melakukan sholat. Kita lanjut. Mungkin saya sedikit menambahkan buat Ibu Nur Ilmi. Sebenarnya Ibu untuk menggabungkan ada yang online dan offline. Ada aplikasinya. Dan saya bisa menyebutkan satu kata tapi dia namanya
seperti apa bentuk suaranya. Ya maaf Bu, putus-putus sepertinya. Aduh, sorry. Sudah sampai di mana tuh saya putus-putusnya, Bu? Saya ulangi lagi ya. Untuk penggabungan videonya bisa dilakukan secara online ataupun offline. Kalau online ada Bu, Ibu tinggal ketik penggabungan video secara online. Saya tidak menggunakan yang secara online, tapi secara offline itu salah satunya menggunakan film yang tadi. Pada HP kalau nggak salah kain masak ya, masak seperti itu. Untuk saya tadi saya menawarkan aplikasi yang namanya Camtasia, tulisannya Camtasia. Oh iya, tapi itu Bu, kalau habis di save sepertinya muncul watermark. ikonnya. Iya, Ya, muncul. Watermark. Ya. Kalau gitu, Ibu silakan cari Ibu kontak saya Bu, nanti saya kasih sama Ibu yang free yang nggak pakai watermark. Terima kasih Bu. Oke, Bu. Jangan lupa Bu, di visit channel YouTube saya seperti yang ada di sini nih. Nanti ada Bu, tenang aja, dan memang kebetulan untuk Camtasia itu bisa diinstalnya namanya saya lupa ya, yang sebentar sekali dia, memang kebetulan yang saya miliki sebentar sekali dia namanya, jadi cepat sekali dan memang ada waktu ya seperti itu kira-kira. Terima kasih pertanyaannya. Kayaknya pertanyaan yang lain belum ada lagi muncul nih karena pada sholat. Yang berikutnya Bapak Ibu yang masih ada di sini, saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi link presensi ini. Bapak Ibu akan dimulai data pembuatan sertifikat, lalu kemudian kuesionernya akan digunakan untuk pelaporan. Jadi silakan diisi sesuai dengan ini kenapa aplikasinya kepada Pak Alam. Oke, nanti ya yang mau minta aplikasi sebentar ya. Ini sebentar kayaknya udah nggak ada lagi. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari saya Pak Alam. Ya. Halo, Der Alam. Kita masih ada sekitar 15 menit, mungkin sekitar 10 menit atau 7 menit. Saya mau tanya nih. Wait a minute. Putus-putus Mbak. Putus-putus lagi sih. Ya. Sekarang sudah jelas? Sudah jelas. Sejelas Mbak Nov. Ya, terima kasih. Di sini katanya apakah ada ada karakternya Pak, karakter animasi. Pertanyaan saya, bisa nggak animasi karakter yang orang yang nggak kenal ya, gimana kalau diganti dengan muka saya tapi berbentuk animasi? Oh, pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Nov. Saya rasa sih kalau misalnya Mbak Nov misalnya ingin membuat karakter animasi, di sini si Render Forest itu tidak menyediakan, Mbak. Karena di sini Render Forest itu hanya menyediakan karakter-karakter memang bawaan dari Render Forest itu sendiri. Oke, jadi nggak bisa diganti tuh Pak ya mukanya ya Pak ya? Ya, nggak bisa. Kecuali kalau misalnya Mbak Nov mau bikinkan animasi dulu dengan dirinya, kemudian dikasih masuk seperti foto tadi, boleh. Tapi kalau misalnya ikon animasinya, nggak bisa. Oke, yang berikutnya Pak, pertanyaan dari saya lagi nih Pak. Di situ kan kalau nggak salah, saya lupa ya pas pada bagian yang mana, waktu pemilihan warna, ada pemilihan warna itu, dipilih warna, tapi saya lupa di bagian yang mana itu. Yang dipilih warnanya, coba Pak. Di bagian warna. Oke, di sini misalnya Mbak Nov mau warnanya ya. Jadi kita tinggal. Yang tadi tuh ada warna-warna itu loh. Karena saya melihat kayaknya warnanya cuma satu warna gitu. Dia tidak berwarna. Maksudnya tidak multi warna, tidak colorful, just color. Apakah bisa jadi berwarna-warni gitu? Kalau misalnya bisa berwarna-warni, saya belum mampu mengatakan karena kita kan menggunakan yang free. Oke. Nah, kita menggunakan yang free. Jadi segala sesuatu itu dibatasi. Misalnya yang pernah tadi juga saya dapat yang berwarna ya. Tapi mana ya? Tadi ada dikasih tunjuk, cuman saya lupa mencatat. Saya mau mencatat colors, saya tandain satu warna. Itu saya mau tanya apakah hanya bisa satu warna atau kok bisa kita menggunakannya? Karena di tampilan itu tadi Pak, dia hanya satu warna aja, warna biru saja gitu. Sebelahnya itu atasnya tidak ada warna, tapi dia di tengah-tengahnya ada warna. Ya.
Ada tadi. Kalau Saya juga dapat salah tadi warna. Saya lupa tapi di bagian mana? Si Richard. Enggak kok. Ini kali Pak, color Pak. Di atas sebelahnya style. Yang mana, Mbak Nur? Ini oh Itu ya. di atas. Nah, color. Nah, Style, color. custom. Nah, ini dia benar. Nah, main colornya kan ini. Misalnya kita ganti hitam ya. Oh, misalnya ini kita ganti. Jadi ungu, Pak. Jadi ungu ya? Ungu, ya. Oke, konfirmasi. Berubah satu warna doang ya? Oh, I see. Jadi memang hanya satu warna ya, fokus itu warna doang ya? Ya. Oh, kalau misalnya kita preview generate on all scan boleh. Coba, Pak. Kira-kira tampilannya seperti apa? Oke, Mbak Nur. Udah? Oh, oke. Hanya satu warna aja ya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Ini sambil menunggu ini. Itu tadi yang hasil memasukkan video. Oke. Nah, ini untuk memasukkan video kita kembali ke edit ya. Nah, yang belum berhasil memasukkan video itu loh. Yang menggunakan URL. Oke. Nah, kalau yang menggunakan URL ini kita coba ya, karena dari kemarin saya coba tapi selalu error. Misalnya kita video URL. Nah, ini Coba udah. dibuka YouTube, Pak. Pak, dibuka YouTube, Pak. Itu kan MP4, Pak. Coba dibuka YouTube dulu. YouTube-nya Mbak Nov. Sembarang. Novi ya? Serius. Jangan saya dong. Kan ada banyak tuh YouTube yang mana aja juga boleh. Miss Novi. Oh, salah tulisannya itu. Harus digabung. XNOOP. Oke. Oh, iya. sudah di stalker. Aduh, belum di-subscribe. Lain kali di-subscribe ya. Lanjut. Silakan Pak, dipilih aja. Nah, ini kan Mbak Nov ngomong apa barusan? Nggak ada siapa, karena kamu nggak sign in, nggak punya channel YouTube ya. Oke. Nah, misalnya kita mau ambil yang ini 1 jam, Mbak Nov, tinggi banget. Coba klik yang videonya, Pak. Klik yang videonya, Pak. Klik yang video. Klik yang video. Klik yang video. Video di atas nih, home. Oh, bukan sih sepertinya. Oke, nggak, yang pendeknya aja, Pak. Cari yang pendek. Kalau usia sudah datang, mungkin kita langsung serahkan acaranya ke Bu. Yang mana, Mbak Nov? Ya, yang mana aja, Pak, terserah. Yang Kamtasia kemarin mana ya? Balik lagi berarti, Pak. Balik. Aduh. Ini dia ada video nih, Pak. Di sebelahnya home. Nah, diklik videonya. Turun ke bawah, Pak. Ini cara mendownload transkrip mungkin. Ini nih, giving and receiving compliments, Pak. Giving and receiving, itu pendek banget. Cuma 2 menit, kayaknya 1 menit gitu. Ya, klik kanan. Ini Bapak Ibu juga merupakan gabungan video dari aplikasi-aplikasi di handphone. Ya, coba Pak, dimasukin Pak ke tempat tadi, Pak. Copy video URL. Mudah-mudahan mau ya. Kalau mau berarti Mbak Nov berhasil. Nah, nggak mau Mbak Nov. Insert? Enggak. Insert. Nah, dia enggak mau. Oke, sekarang coba Bapak balik lagi Pak ke tempat tadi, klik kanan yang di copy embed-nya. Klik kanan embed. Oke, bisa nggak? Kita mencari kasus di sini ya Bapak Ibu ya. Kayaknya ini bisa. Sama, nggak mau. Oke, berarti tidak bisa. Oke, itu pertanyaan saya sudah terjawab. Terima kasih. Nampaknya kita harus bayar dulu supaya bisa menggunakan semua fitur secara sempurna. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Alam. Sekarang sudah jam 15.51, 9 menit lagi menuju jam 4. Untuk pertanyaan terakhir buat Pak Alam, kira-kira apa kesimpulan daripada kegiatan daripada Pak ini pemanfaatan landed forest ini dengan nilai-nilai aneka? Karena kebetulan kan untuk pasar ya. Putus. Lagi.
Oke, sekarang sudah jelas suara saya? Sudah jelas. Oke, saya ulangi Bapak. Sebagai penutup, silahkan disampaikan kesimpulan pada paparan materi hari ini dan juga Putus-putus, Miss. Aduh. Sekarang masih putus-putus lagi, Bu? Iya. Aduh, kejam amat sih. Atau boleh saya ketik di kolom chat? Silakan. Halo, sekarang masih jelas? Saya stop share ya. Oh ya, boleh. Ini padahal sudah menggunakan, oke, ya. Saya ulangi lagi Pak ya, silakan untuk sebagai penutup, silakan sampaikan kesimpulan pada materi kegiatan hari ini dan juga nilai-nilai aneka yang terdapat dalam pembuatan video ini. Iya, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih kepada pertanyaan yang diserahkan oleh Ibu Moderator, Mbak Novi, teman saya sendiri. Dan pertanyaannya saya sangat berat untuk saya jawab, tapi saya mencoba untuk menjawab. Karena ada teman-teman saya di sini, dan itu satu kelas saya lagi. Nah, pertama, yang kita, maksudnya tujuan untuk mengikuti webinar ini atau workshop online ini ya Mbak Novia? Nilai-nilai. Nah, oke ya. Yang pertama adalah, ini berawal dari inisiatif saya secara pribadi karena ini pengalaman pribadi bahwa bagaimana kita membuat konten menarik yang bisa meningkatkan minat seorang peserta didik dalam media pembelajaran, dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu satu. Nah, kemudian di sini seorang pengajar atau seorang guru atau dosen itu dituntut bagaimana dia membuat konten-konten menarik seputar pelajaran yang akan dibawakan. Dua. Nah, kemudian bagaimana kita berkreasi lah. Berkreasi dalam artian kita tidak dalam arti kata kita tidak stagnan di suatu tempat, karena yang saya pelajari selama saya latsar, inovasi itu tidak mesti dari kata inovasi itu tidak mesti dari sebuah teknologi, tapi bagaimana hal yang kecil itu bisa bermanfaat bagi semua orang, ya seperti itulah inovasi. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam aneka di sini yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu bagaimana kita membawakan sesuatu yang betul-betul kita bertanggung jawab di situ. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita melayani. Dan yang terakhir di sini adalah mutu yang akan kita, apakah mutu ini diterima atau tidak. Seperti itu, Mbak Nov. Teman-teman, rekan-rekan sekalian. Ya baik, terima kasih atas paparan materinya kepada Bapak Alam Syah SPD MPD. Saya akan menambahkan sedikit sebagai kesimpulan pada kegiatan kita hari ini, nilai aneka yang terkandung dalam kegiatan atau dalam pembuatan kita yang kemudian adalah nasionalisme, di mana letak nasionalisme pada pembuatan render forest ini adalah sila kelima, yaitu menolong sesama dan melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Ketika kita membuat video ini akan berguna bagi orang lain dan juga akan berguna juga bagi peserta didik kita. Itu berarti telah menerapkan sila kelima yang merupakan aspek nasionalisme dalam nilai aneka. Yang kemudian adalah etika publik, yaitu profesionalisme dan pelayanan kita kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah peserta didik ataupun siswa ataupun mahasiswa. Jadi ada etika publik di situ dalam hal profesionalisme dan pelayanan. Yang berikutnya adalah komitmen mutu, yaitu menampilkan suatu materi atau media pembelajaran yang efektif, efisien, inovasi, dan berorientasi mutu. Seperti kita ketahui bahwa kita harus mengajarkan siswa-siswi kita itu yang sekarang, mereka adalah generasi milenial, maka pengajarnya harus milenial juga. Karena if we teach today's students as we taught yesterday, masa depan mereka. Jadi kita harus berorientasi mutu yang menekankan komitmen mutu yang merupakan salah satu nilai aneka. Yang terakhir begitu ribetnya kita membuat video pembelajaran, tapi kita berusaha bertanggung jawab, kita mandiri, kita disiplin dan bekerja keras supaya bisa menampilkan yang terbaik buat
siswa-siswi dan mahasiswa kita. Baik, sekian yang bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang telah hadir dalam kegiatan workshop partisipasi yang interaktif, dan juga terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi dan juga kuesioner, kami tunggu segera agar bisa diajukan sebagai data pembuatan sertifikat. Dan saya selaku moderator mohon pamit dan saya kembalikan kembali ke host kita Ibu Muftihatur Rahma Burhamzah. Silakan Ibu Ama. Iya, terima kasih Ibu Novi sudah memandu acara ini dengan baik dan juga menyenangkan. Terima kasih kepada Bapak Alam Syah selaku narasumber kita pada hari ini. Benar-benar suatu persembahan materi yang memberikan manfaat, menambah wawasan baru kita juga dalam membuat media pembelajaran melalui aplikasi Render Forest ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara dan saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita, Bapak Alam Syah, SPD MPD. Terima kasih sudah sharing ilmu dan pengalamannya menggunakan Render Forest ini. Dan juga kepada Ibu moderator kita yang cantik, Ibu Leli Novia. Terima kasih Bu sudah memandu acara kita dengan baik dan menyenangkan. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti dan menyimak dengan semangat acara ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dari sharing kali ini dan dapat diaplikasikan dalam pembuatan media belajar kita untuk anak didik kita, peserta didik kita. Dan atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan dalam kelangsungan acara terdapat banyak kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup workshop online pemanfaatan Render Forest dalam membuat media pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Oh iya, sebelum kita menutup acara, mungkin ada baiknya jika kita mengambil foto terlebih dahulu untuk dokumentasi kegiatan. Boleh ya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan bisa mengaktifkan kameranya, videonya. Yang ngambil siapa Bu? Ibu Novi aja bisa. Oke, mungkin diambil 2 kali ya. Mohon maaf kalau saya agak lambat. 1, 2, 3. Sebentar ya, ditahan ya, karena saya bukan profesional di sini. Lalu kemudian layar berikutnya saya sudah share di grup. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Semoga bisa dapat semuanya. Bagi yang belum dapat, saya mohon maaf atas keterbatasan kami. Ya, terima kasih Bu Ama. Saya kembalikan lagi. Iya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyediakan waktunya untuk hadir dalam workshop online kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan ini kami menutup acara kegiatan workshop online hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam dan terima kasih untuk panitia. Good job Alam. Terima kasih banyak Pak Alam Syah. Sukses terus ya. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Oke, sama-sama. Ya, mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta diseminasi saya, Microsoft 365 dari Aceh, Kalimantan, Jawa, dan sebagainya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih untuk moderator yang cantik. Yang saya, Ibu Endang, gimana kabarnya Yang? Alhamdulillah, sehat. Oke, Alhamdulillah. Kakek, gimana kabarnya Kakek? Lagi ini, webinar juga ini. Oh iya. Ya, good job. Makasih Yang. Ada teman saya, ini Ibu Hasnia Genda. Gimana kabarnya Ibu? Live. Oh ya udah, yang live ya.
Iya. Oke. Terima Sampai kasih. jumpa ya, Alam. Thank Iya. you, Alam. Iya, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Amin. Ingat kembali Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi dan kuesioner. Oh, di mana? Mbak Nok di mana ini? MMB? Tapi isinya MMB, soalnya laptopnya layarnya nggak bagus. Makanya saya tadi cari-cari barang susah banget ini karena bukan PC saya. Ah, ini Mbak Nok, ini ada bapak saya nih. Kapan katanya ini Pak, mau kapan diadakan di Enrekang ini? Halo Pak? Mana? Enggak dia dengar, Pak. Mute dia, mute. Sebentar saya aktifkan. Dia mute. Aktif. Udah. Pak Nur. Ye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana proposalnya ini? Kapan maju? Insya Allah hampir nih. Amin. Di mana bro? Di Makassar. Kapan ke kampus ketemu? Hah? Di Makassar. Di Makassar jadi? Iya. Oh, alhamdulillah. Iya, mau ke ini ujian hasil. Kapan? Baru minta konsul sama Prof Arifin. Sudah ada beliau kan? Enggak tahu itu. Enggak sakit jika kau dong. Enggak Saya pernah Pak kemarin ketemu dari ya? rumahnya, Iya. beliau lagi ke Surako. Oh. Aduh, lama-lama itu. Sorry nih, Bu Leli, sorry karena bukan. Saya terganggu Ki. Bukan seputar ini webinar, enggak apa-apa ya. Oh iya Pak, silakan Pak, itu juga bukan hajatan saya Pak. Ini udah di luar dari webinar, Bang. Oh, di luar Mika? Oh. Iya. Oke. Sorry maaf Pak, mau memotong pembicaraan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kamila, apakah presensi tidak bisa diisi lagi, ada settingan waktu ya? Sampai jam 4, saya ubah sekarang ya. Oh ya, silakan. Sebentar ya Ibu Kamila ya. Ibu Kamila masih di sini atau tidak ya? Oh, oh masih di sini. Di settingnya Bu dengan menggunakan form Microsoft 365. Apa jadi promosi kegiatan lain di sini? Di settingnya sampai jam 4. Bapak Ibu, webinarnya sudah selesai. Jika Bapak Ibu ingin meninggalkan room, dipersilahkan. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Ya. Mana yang mau ditanyakan? Oh, Bro Lam. Ya, kenapa Pak Nur? Kapan lagi proposal? Tunggu SK dulu. Hah? Tunggu SK. Wah, lamanya. Nah, baru ki anu Kak, baru ki ini. Anu Kakak. Latsar. Belum PNS. Iya. Oh, saya kira sudah. Belum. Kalau Ibu Leli sudah Mika? PNS Mika? Sudah. Udah nggak pakai C, udah nggak zaman pakai C. Ini juga sebenarnya ini mereka berdua ngerjain saya nih Pak. Ini sebenarnya saya sudah nggak zaman lagi nih ngerjain kayak gini. Habis pesannya. Oh ada Ibu Misaro ya. Ada Pak Raga, terima kasih Pak Raga, terima kasih Ibu Misaro. Bro, kapan ketemu ini? Saudara kita, Bro. Sering di mana Ki biasa? Di Pasca atau di Partam? Di Partam. Oh, di Partam. Nanti pengen saya kontak Ki kalau mau ke Partam. Oke, siap. Siapkan mami, barongko. Oh, gampang. Dipotongkan kambing kalau perlu.
tari padupa. Ya Pak Yang Bro. Iya. Thank you sekali ilmunya ini. Iya. Saya sangat tertarik dengan ilmu tak. Amin. Ya. Thank you juga Ibu Lali sebagai host ya. Kasih banyak. Hah? Ibu Hatur Rahma Burhamzah, Ibu Ama. Oh, kita sebagai apa? Moderator. Moderator Pak yang cuap-cuap. Ya. Sudah diaktifkan kembali Mbak Nov. Oh ya, silakan Ibu Kamila. Sebentar Pak, Ibu Kamila silakan diisi lagi Bu link presensinya. Silakan bagi Ibu Kamila. Kamila juga tidak mengupdatekan audionya ya. Ya Bapak Ibu dipersilahkan karena webinar kita sudah selesai. Dipersilahkan untuk meninggalkan room. Pada yang mana Allah? Mohon maaf, yang bapaknya Allah. Yang Bapak. Tapi belum pada live ya? Belum. Saya baru ngisi. Saya baru ngisi presentasinya. Silakan Pak, diisi sesuai dengan fakta ya Pak ya. Kalau memang tidak setuju, jangan bikin sangat setuju Pak. Tapi yang jelas itu yang pasti sangat setuju itu yang interaktif tuh. Iya. Sangat interaktif. Gak berhenti ngoceh. Yang mana Alam? Saya masih mau koreksi ini, mau mengisi nilai semester antara. Itu kan nggak ada ngambil mata kuliah semester antara kan? Kenapa Mbak Nov? Gimana? Kita udah bisa live. Ya silakan, bagi yang mau live silakan. Kita tutup aja ya. Emang udah ditutup dari tadi. Maksudnya tadi Emang udah ditutup. Maksudnya kita live. Itu katanya bapaknya Alam mau ngomong. Enggak, dia udah pergi nih, dia udah matikan nih. Ya. Ya kita live ya semua. Bro, tapi sebelum di close itu jurusan PGSD kalau mau buka baru enggak enggak moratorium kah? Masih buka prodi baru kah? Ada tadi dosen-dosen PGSD di sini. Hah? Rencana mau buka jurusan PGSD di Cokro. Konfirmasi dulu ke anunya, Bro. Ke dekannya atau gimana? Pak Salman itu. Katanya. Itu dekannya. Pas apa? Saman, Pak Abdul Saman. Oh, iya. Nanti saya tanya beliau di. Oke, Bro. Thank you, Bro. Jadi, selanjutnya apa ini? Acara ngopi? Kayaknya. Oh. Saya mau ditraktir sama pematerinya ini, karena beliau kan sudah mau terbit SK-nya. Amin. Setelah itu baru yang ini, yang moderator mau traktirkan juga ini. Oh, iya. Udah habis Pak. Mereka belajar Pak. Saya lip ya. Oke, Bro. Thank you very much ya. Oke, sampai jumpa. Yeah. Yeah.